Episode diawali dengan sesuatu yang muncul dari retakan dimensi turun ke bumi yang bentuknya mirip seperti telur. Di kantor Skip, Hiroshiban memberitahu ke Yuma dan yang lainnya kalau Shu Ishido akan kembali ke GDF dan berpisah di Skip karena Onyx tidak terdeteksi lagi di kota Hashimoto, meskipun waktunya dia lama. Esok hari, Shu pun ke Skip dan disamperin oleh Yuma dari belakang. Yuma pun sempat menanyakan apa alasan dia join ke GDF, begitu juga Shu yang menanyakan kembali alasan Yuma yang ingin join ke Skip. Yuma pun menjawab kalau dia nggak suka kaiju disingkirkan begitu saja dan ingin menyelamatkan orang-orang dengan meneliti kaiju. Mereka pun tiba-tiba dapat telepon dari Hiroshiban untuk datang segera ke Skip. Sesampainya di Skip, mereka diperlihatkan rekaman dari polisi di tempat perkemahan yang dimana orang-orang di sana terlihat merasa ketakutan dan Yopi yang berada di sana memeriksa tidak ada hal aneh yang ada di perkemahan. Karena pikir ada kemungkinan kaitannya dengan kaiju, dia menyuruh Yuma untuk menemani Yopi untuk menyelidiki lebih lanjut. Namun Shu juga sempat mengajukan diri untuk ikut karena dia masih ditugaskan sampai hari ini. Saat sudah sampai di hutan, mereka tidak mendeteksi sesuatu kecuali sosok yang sedang memerhatikan mereka, namun tak terlihat walaupun terdeteksi. Namun mereka dialihkan oleh cahaya yang muncul dan suara seseorang yang menjerit. Ternyata itu seseorang yang melaporkannya ke Skip dan melihat ke arah Yuma yang menunjukkan ketakutannya akan tahu rebus dan diamankan oleh Yopi. Kemudian alat pendeteksi Shu berbunyi dan terlihat ada sosok yang sudah tak asing lagi yang tak kasat mata menunjukkan tangan panjangnya dan memancarkan cahayanya ke Shu Ishido. Di sini terlihat ketakutan Shu Ishido adalah dia tidak ingin berpisah dari Skip. Melihat itu, dia pun jatuh dan menyuruh Yuma untuk meninggalkannya. Tiba-tiba sosok yang tadi menyerangnya itu muncul dan itu adalah kaiju Mogushun dari Ultraman Blazari yang sosoknya masih arwah. Saat Mogushun menyerang Yuma, Yuma tidak mengalami luka sedikit pun. Begitu juga Shu Ishido yang menembak Mogushun namun melesat karena kasat mata. Kemudian sosok yang mengintainya itu mengeluarkan suara agar Mogushun hilang dan Yuma bersama Shu melaporkannya ke Skip. Sesampainya di Skip, Hiroshiban mendapat kabar mengenai orang-orang ketakutan di perkemahan dan Shu memberitahu akan hal yang terjadi di hutan perkemahan tadi. Di hutan, Mogushun muncul lagi dengan wujud yang sudah bisa dilihat. Kabar itu pun sampai ke telinga Skip dan menunjukkan ke monitor kalau Mogushun sudah sampai ke pusat kota. Melihat itu, Skip pun bergerak namun Shu menyarankan mereka untuk menjaga matanya dari cahaya yang muncul. Dan sesampainya di sana, mereka mengevakuasi warga dan juga memakai pelindung mata yang ala kadarnya aja. Shu memakai helm, Hiroshiban kayak tukang las gitu. Begitu juga dengan Yopi, malah tempelin kertas kaca di matanya. So GDF pun datang dan menyerang Mogushun, namun tiba-tiba serangannya tembus sampai menghancurkan kota. Melihat itu, Yuma pun langsung berubah menjadi Ultraman Arc dan menyerang Mogushun. Hasilnya sama aja, masih tembus dan Mogushun pun dengan mudah menyerang Ultraman Arc. Saat tembakan Mogushun datang ke Shu, Ultraman Arc pun melindunginya. Mogushun pun masuk ke bawah tanah dan keluar menyerang Arc sampai terjatuh. Shu yang ingin menembaknya didatangi oleh sosok misterius yang mengintainya dari belakang. Ternyata itu adalah alien Zangil dari Ultraman Blazar. Zangil pun memberikan energi ke pedang Ultraman Arc agar bisa menyerang arwah Mogushun dengan mudah dan mereka pun team up. Saat melakukan serangan, ada hal aneh di dalam diri Zangil yang mempengaruhinya. Mogushun pun menyerang Arc dan Zangil. Saat Arc berusaha menahannya, imajinasi Arc pun lepas dan menghancurkan badannya berkeping-keping agar bisa memantulkan serangan Mogushun dan menjadikan Mogushun senjata makan tuan. Terlihat ketakutan Mogushun di sini adalah siluet Helnarak dan diakhiri oleh Arc Finalize. Saat semuanya selesai, mereka pun berkumpul kembali dan tiba-tiba Yuma datang menanyakan kacamatanya yang dia buang tadi karena kacamata itu mahal. Esok hari, Shu pun masih berjalan ke arah Skip dan juga disamperin Yuma. Shu pun memberitahu kalau penugasan dia di kota Hashimoto masih berlanjut dan menjawab pertanyaannya kemarin alasan dia masuk ke GDF karena dulu dia enggak percaya dengan alien, tapi sekarang dia ingin tahu lebih banyak dan juga bisa melindungi orang-orang. Episode pun diakhiri oleh Zangil yang datang dari belakang dan memberitahu kalau Helnarak sedang mengejar mereka. Yup, overall episode crossover Blazar ini yang pertama ini cukup unexpected banget. Apalagi di bagian akhir ini, pikirku Ultraman Arc bakal kalah di sini. Ternyata dibarengi team up-nya Zangil. Karena seperti yang kita tahu setelah baca sinopsis episode minggu lalu, Arc dan Zangil bakal team up di episode 17. So ya, di episode 16 ini masih sempat team up-nya. Jadi ini merupakan first step menuju universe-nya Blazar. Ceritanya bagus, battle-nya keren, development-nya juga dapat, terutama untuk karakter Shu Ishido ini. Teori-teori yang pernah gue semputkan di instastory beberapa hampir benar di episode ini. Seperti Mogushun yang bentuknya masih arwah
bawah dan Mogusion bisa jadi senjata makan tuan dengan imajinasi Ark. So ya, meskipun ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab seperti siapa yang menghidupkan Mogusion dan bagaimana Sangil bisa hidup kembali, apalagi saat melihat ketakutan Mogusion yang ngiranya dia takut dengan Ultraman Blazar, ternyata dia takut dengan Helnarak. Dengan beberapa hal itu, gua bisa kasih teori gua sedikit aja kalau bisa jadi telur yang jatuh dari retakan dimensi itu adalah telur dari Helnarak yang sumbernya dari arwah-arwah kaiju Ultraman Blazar, termasuk arwah Sangil juga yang sudah tiada. So telur itu menyebar di dunia Ark, jadi Sangil juga ikut turun dan kesadarannya masih sama meskipun di pertengahan battle ada sesuatu yang menghalangi dirinya, karena di akhir dia bilang ke Yuma dan Shu kalau Helnarak sedang mengajarnya. Berarti Sangil juga ada konflik sama Helnarak sebelum turun ke dunia Ark. Ya, kurang lebih seperti itulah teoriku. Kita bakal tunggu di next episode agar Sangil bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya. Apalagi di next episode kita diperlihatkan Gedos dan Taga Nular yang comeback, dan juga imajinasi baru Ultraman Arc yang formnya bisa berpecah mirip Bobo Boy. Terakhir mungkin ngomongin development Shu Ishido yang menurut gue ini cukup ngeberi karakter dia sendiri saat terkena sinar Mogusion dan menunjukkan ketakutannya akan ditinggal oleh Skip, karena kita tahu Shu Ishido ini kehidupannya selalu serius dan tidak percaya dengan alien. Namun semakin lama saat berada di samping Yuma, jadinya Shu ingin sekali punya kehidupan yang sama seperti Yuma. So ya, ini kena banget. Rating gue di episode ini 10/10. Perfect lah buat episode crossover ini. Benar-benar seru sih. Yap, segitu aja untuk video kali ini. Kalau misalnya gue ada yang salah atau kurang, boleh banget tambahin atau koreksi di kolom komentar. Terima kasih yang sudah pada mampir. Gue Ultrasotix. Dah.